Shalom, suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita dalam badan yang sehat, kita bisa berjumpa kembali di acara Bindoman, Bina Doa dan Firman bersama komunitas Buddha Kudus Surabaya. Sesi pagi ini adalah temanya Dipilih Tuhan. Bagaimana kriteria Tuhan dalam memilih kita? Bagaimana caranya? Baiklah, kita sebentar lagi akan belajar bersama dengan Bapak Christophorus Charles. Beliau adalah pewarta BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta, perutusan PD PKK Immanuel, dan sehari-harinya sebagai konselor pastoral. Selamat pagi Pak Charles, selamat datang di Bindoman. Terima kasih untuk waktunya untuk berbagi bersama kita. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan mengundang Ibu Ervina selaku Ketua Komunitas Buddha Kudus Surabaya untuk memperkenalkan Buddha Kudus dan kegiatannya kepada Bapak Ibu yang baru bergabung dan kepada Pak Charles juga. Silakan Bu Ervina. Thank you, Liz. Shalom untuk semuanya yang sudah bergabung dalam komunitas Buddha Kudus di dalam Bindoman, Bina Doa dan Firman. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur ada pembicara Pak Charles yang masih sangat muda. Jadi saya sapa aja Wate Titi ya. Jadi kayak adik begitu ya, masih muda banget. Tadinya saya kira Romo, ternyata dia adalah awam yang sangat luar biasa. Dan komunitas Buddha Kudus ini mayoritas ibu-ibu, tetapi kita juga mempunyai bapak-bapak yang sungguh mendukung pelayanan kami. Karena ibu-ibu tanpa bapak-bapak juga rasanya kurang lengkap gitu ya. Dan kita tuh mempunyai mutu menjadikan wanita yang doa bagi keluarga dan mengajak ibu-ibu mengenal firman Tuhan. Ceritanya itu sangat panjang, jadi nggak perlu saya jelaskan, tetapi yang saya katakan bahwa komunitas Buddha Kudus ini sudah hampir berusia 28 tahun nanti bulan Februari. Dan pada kesempatan ini kami berterima kasih untuk teman-teman yang masih bergabung, baik dari Jakarta, dari Pennsylvania, dari New Jersey, dari Taiwan, dari juga Orlando, dari Belanda yang masih early in the morning ya, dan juga dari Padang, dari Tulungagung, dari mana-mana pun juga yang bergabung di dalam Zoom. Ini adalah segi positifnya dari COVID-19 ya, kita bisa bergabung di dalam satu wadah, yaitu yang disebut dengan Zoom. Dan juga firman Tuhan hari ini mengatakan hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini, dan kita percaya bahwa firman Tuhan di mana kita adalah umat pilihannya terjadi keselamatan di dalam setiap rumah tangga bagi Anda yang hadir di dalam Zoom Bindoman ini. Marilah kita akan menyaksikan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Lucy bersama dengan timnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini yang dipilih Tuhan boleh mengangkat tangannya sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan, hari ini sungguh hari yang penuh sukacita, hari yang penuh rahmat, hari yang penuh berkat, hari yang penuh sukacita. Karena kita semua dipilih Tuhan. Seperti Injil Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Saat ini kita sungguh bersukacita. Saya ingin membagikan satu kunci rahasia agar kita terhindar dari segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, putus asa. Kita memuji Tuhan. Mulut kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan saat ini. Karena kita sudah dipilih Tuhan dan dikuduskannya. Mari saya ajak semua boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Bersorak, boleh berdiri, boleh duduk. Mari mengangkat tangan kita. Kita sungguh memuji Tuhan saat ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih
dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita sungguh dipilih menjadi umat pilihan Allah. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh hati. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Puji Tuhan, sungguh bersyukur, bersukacita hari ini umat-umat pilihan Allah. Mari saat ini kita mau satukan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur dan bersyukur, tak habis-habisnya bersyukur Tuhan, untuk setiap kasih karunia kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga sampai pagi hari ini Tuhan, Engkau terus mengumpulkan kami untuk setia, untuk datang kepadamu Tuhan, untuk bersatu hati. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih setiap kami pagi hari ini. Kau layakkan kami Tuhan untuk boleh bersatu hati, bersekutu, dan terus membina iman kami di dalam doa dan firman pagi hari ini. Tuhan, penuhi setiap hati kami, penuhi setiap umat-umat saat ini yang bergabung. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Engkau menyediakan setiap yang kami perlukan saat ini. Sungguh apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami dengar, apa yang tak pernah kami bayangkan, Engkau telah menyediakannya bagi kami. Berkati persekutuan doa pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, bersama kami untuk terus bergandeng tangan, untuk terus bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan.
Ini syukur setiap kami Tuhan. Kau layakkan kami. Kau pelihara setiap kami Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur untuk semua kebaikan ini. Ini syukur kami Tuhan. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini kami datang Tuhan, datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Tuhan, apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami dengar, Kau sediakan semua bagi kami Tuhan. Kau teramat baik dan sangat baik di dalam hidup kami. Dengan apa kami mengucap syukur Tuhan, selain kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Kini kami datang Tuhan, kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku, pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih, terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu,
setia, sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk penyertaanmu, untuk pertolonganmu. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu, untuk pemeliharaanmu, untuk keluarga kami, untuk berkat-berkat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh menyediakan apa yang kami perlukan saat ini. Hari ini kami sungguh menjadi umat-umat Tuhan. Terima kasih telah memilih kami untuk boleh terus setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan, kesehatan, semua yang Kau berikan kepada kami. Berkat-berkat yang selalu tercurah, yang selalu baru Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Ini syukur, terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Saat ini kami ingin masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau telah mengirim hamba-Mu yang terkasih Bapak Christoforus Charles. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kehidupan kami. Kami mau duduk diam seperti Maria, duduk mendengar setiap kebenaran firman-Mu, agar benih-benih yang boleh ditaburkan boleh bertumbuh, bertunas dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Christoforus, Kau urapi dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya Tuhan. Berjagalah di dalam setiap bibirnya Tuhan. Berikan rahmat-rahmat yang ia butuhkan Tuhan, agar semua yang boleh disampaikan, semua boleh berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Ajar kami setia untuk terus setia kepada anak-Mu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Christoforus. Shalom Bapak Ibu,
yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkenalkan dulu, nama saya Charlie. Tadi sudah diinfokan bahwa saya adalah pewarta dan pengajar dari BPK PKK KAJ. Saya tinggal di paroki Katedral Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang dipilih Tuhan ya. Oh ya, tadi kan ada yang nanya, Charlie fotonya itu kayak Romo, dikirain calon Romo, tapi sebenarnya saya adalah Romo dari anak-anak saya. Anak saya ada 3, yang paling besar itu sekarang kuliah di Bina Nusantara. Oke, kita akan bahas dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan itu apa sih gitu? Oh ya, sebelum saya bahas dipilih Tuhan, masih ingat nggak materi minggu lalu? Pak Gunawan mengajar tentang apa? Ayo, kasih ada yang ingat? Boleh satu yang bicara? Minggu lalu apa? Pikiran menentukan masa depanmu. Pikiran menentukan masa depanmu. Bagus. Jadi, oleh karena itu kita akan memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan supaya masa depan kita pun akan cerah. Nah, sekarang kita akan membaca ayat pegangan di dalam materi ini ya. Oke, ada yang bisa bantu baca ganti-gantian? Ya, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 kita akan baca. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan aku tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Selanjutnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya yang kamu minta pada Bapa di dalam namaku diberikan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Oke, Tuhan memilih kita ya. Kita sebelum kita bahas lagi, kita akan lihat ayat yang tadi, ayat 16 ini, menurut Bapak Gereja itu apa sih ayat ini? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, Santo Irenaeus mengatakan gini, karena kemuliaan manusia, maksudnya Allah meninggikan manusia untuk terus tetap secara permanen dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena itu juga Yesus berkata pada muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah memilih kamu. Jelas ya bahwa memang Yesus memilih para murid-muridnya. Jadi orang-orang yang terpilih menjadi muridnya itu adalah orang-orang yang akan melayani dia secara permanen. Nah, Santo Yohanes Chrysostomus dibilang dia ingin bersahabat dengan Anda, dan kamu harus pergi mengembangkan diri, memperluas diri, dan menghasilkan buah. Nah, jelas ya bahwa memang Tuhan mau menjalin relasi yang erat dengan kita, relasi yang benar-benar
dekat. Dan supaya apa? Supaya kita bisa menjadi sahabatnya. Kan Yesus tadi bilang apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Yesus mengatakan kita sahabat ya. Nah, contoh orang dipilih Tuhan, Daud. Daud itu dipilih Tuhan seperti apa sih itu? Daud itu adalah orang yang di dalam keluarganya tidak dipandang oleh keluarganya. Bahkan bapaknya pun mungkin melupakan dia. Makanya pas dipilih, dikasih lihat, oh Ruben, semua anak-anaknya, anak-anak dari Isai, dan Daud lupa. Daud dilupakan. Bahkan di dalam 1 Samuel 16 ayat 12, boleh dibuka? 1 Samuel 16 ayat 12. Ada yang boleh bacakan? 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, kita lihat ya, dikatakan parasnya elok, mukanya kemerah-merahan. Jadi Daud itu digambarkan apa? Cantik. Bayangkan laki-laki digambarkan cantik. Yang parasnya elok dan kemerah-merahan, cewek atau cowok biasanya? Cewek ya biasanya ya, kalau dikatakan parasnya elok, mukanya kemerah-merahan gitu. Nah, Daud itu nggak dipandang sama manusia, itu dia nggak dipandang, dia itu masih unyu-unyu lah ibaratnya. Nah, tapi Tuhan milih dia menjadi raja, bahkan dia adalah raja yang paling besar di Israel. Kekuasaan Israel itu paling luas ketika Raja Daud. Nah, kita lihat Petrus. Petrus orang yang penakut. Di dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 71, nggak perlu dibaca karena terlalu panjang ya. Bahwa memang Petrus itu nyangkal Yesus. Petrus dipilih Tuhan, tapi dia nyangkal Tuhan. Nah, Tuhan memilih apa? Orang yang lemah. Bahkan Paulus dikatakan apa? Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19, Paulus itu menindas murid-murid Yesus, membunuh murid-murid Yesus. Bahkan ketika Stefanus dibunuh, martir pertama, semua orang meletakkan jubahnya di hadapan Paulus. Jadi Pauluslah yang bertanggung jawab atas kematian Stefanus saat itu dikatakan. Jadi Tuhan memilih orang yang sederhana, bukan orang yang udah hebat. Enggak. Tuhan pilih hal-hal yang kecil. Nah, Tuhan memilih kita tuh benar-benar dengan keadaan kita sekarang. Bahkan katakan apa? Tuhan menerima kamu apa adanya, tapi dia tidak membiarkan kamu apa adanya. Jadi Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau membuat kita menjadi apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Target kita itu sebenarnya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Seperti Adam ketika belum jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan memilih kita supaya kita bisa melayani dia dan kita diubah menjadi serupa dengan Yesus. Ya. Nah, kita dipilih untuk apa? Kita untuk melayani dan mengasihi. Mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Kita lihat ya di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39, boleh dibacakan? Bisa tolong dibacakan? Matius 22 ayat 37 dan 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus. 22 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang 39,
Dan hukum yang kedua, yang sama dengan yang itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita bandingkan dengan Yohanes 15 ayat 12 yang tadi kita baca juga. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kalau kita bandingkan kedua ayat ini, ada persamaan dan ada perbedaannya. Persamaannya apa kira-kira? Mengasihi sesama. Betul, perbedaannya apa? Ayo, ada yang bisa mengatakan perbedaan dari kedua ayat ini apa? Memang dua-duanya mengatakan untuk mengasihi, tapi ada perbedaan yang besar di situ. Yang Matius mengasihi Tuhan, yang Yohanes mengasihi sesama. Enggak, kalau di ayat 39 dikatakan kasihilah sesamamu loh. Oh iya. Nah, yang bedanya apa coba? Di Matius mengasihi Tuhan, tapi di Yohanes Tuhan mengasihi umatnya. Dikatakan gini, kan sebenarnya Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu adalah mengasihi hukum yang terutama, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ya kita harus mengasihi Tuhan gitu, dan juga di dalam dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri dikatakan, ya nggak? Ayat 39-nya, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tapi kalau di dalam Yohanes, mengasihi sesama seperti aku telah mengasihi kamu. Bedanya apa? Standarnya beda. Di dalam hukum Taurat dikatakan kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Contohnya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Contohnya ketika kita memberikan orang makan gitu, memberikan orang-orang di panti atau orang-orang miskin makan. Apakah dia makan seperti apa yang kita makan ketika kita berikan makanan? Nah, ketika kita memberikan mereka makanan seperti apa yang kita makan, berarti kita mengasihi dia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi ketika Yesus memberikan standar yang lebih tinggi, kasihlah sesama manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi standarnya apa? Seperti Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita seperti apa? Bagaimana Yesus mau mati untuk kita menebus dosa kita. Yesus sehabis-habisnya mengasihi kita. Ya, jadi itu perbedaan yang cukup jauh. Jadi memang yang Tuhan pilih kita untuk apa? Untuk mengasihi. Bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, terutama anak kita, suami kita, istri kita, bagaimana kita mengasihi mereka. Karena ketika kita bisa mengasihi, kita mempromosikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan mengasihi, kita benar-benar menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Seringkali kita gini, Tuhan aku berdoa supaya, kalau saya dulu saya berdoa, Tuhan aku berdoa supaya Papa berubah, supaya Papa mengenal Engkau gitu kan. Saya doa seperti itu. Dan saya yakin teman-teman Bapak Ibu di sini pasti akan mendoakan seperti itu juga pada keluarganya. Benar nggak? Pasti kita akan mendoakan seperti itu. Tapi fokus utamanya bukan pada bukan kepada orang yang kita kasihi, tetapi fokus utamanya supaya dia nggak rese buat saya. Benar nggak? Tuhan, tolong dia berubah supaya dia nggak rese sama saya. Tuhan, tolong dia berubah supaya dia itu bisa membuat saya lebih bebas melayani Engkau, supaya saya bisa. Jadi, fokus utamanya ke kita, bukan ke orang yang kita kasihi. Dan puji Tuhan, memang setelah mendoakan itu tidak ada perubahan apa-apa terhadap orang yang kita doakan. Puji Tuhan. Kenapa? Karena ternyata di dalam Yesus bin Sirak 3 dikatakan apa? Seorang anak harus melayani orang tua seperti hamba kepada tuannya. Dikatakan seperti itu. Jadi ketika kita mengasihi, saya waktu itu saya melakukan apa?
walaupun saya terluka, walaupun saya menderita saat itu menurut saya gitu. Tapi ketika saya mengasihi orang tua saya seperti hamba kepada Tuhan. Ya, kalau hamba kepada Tuhan nggak boleh komplain gitu. Nah, saat itulah saya mempromosikan kasih Tuhan kepada keluarga saya supaya dia berubah. Bukan saya yang bilang, Tuhan ubah dia dong, Tuhan. Atau saya bilang, Pak, berubah dong Pak. Nggak mungkin saya ngomong gitu. Tapi yang dikatakan apa? Saya melayani dia seperti hamba kepada tuannya. Dan dia melihat bahwa memang ada Yesus di dalam saya saat itu. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Setelah saya mengasihi dia, yang terjadi saya nggak sangka-sangka. Papa saya bilang sebelum pandemi ini, dia bilang, saya mau dong dibaptis. Loh, saya nggak ada bilang, Pak dibaptis dong, nggak ada. Tapi tentunya papa saya bilang, saya mau dong dibaptis. Kenapa? Karena memang apa? Kita sudah mempromosikan Tuhan kepada orang lain. Supaya apa? Kasih Tuhan itulah yang merubah orang di sekitar kita. Nah, itulah cara kita melayani. Kita melayani seperti itu. Yang Yesus bilang apa? Kamu akan dilihat sebagai murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi itu seperti apa? Bukannya, ini seringkali gini kita, aduh, saya udah terluka sama si A gitu. Misalnya saya terluka sama Ibu Vera gitu ya. Saya bilang, Bu Vera, saya terluka sama kamu gitu. Misalnya contoh, misal ya Bu. Jadi ketika saya terluka sama dia, saya bilang, ya udahlah, yang penting saya nggak berhubungan sama dia, udah saya tenang gitu. Nah, itu nggak tepat gitu. Kenapa? Karena yang Yesus perintahkan adalah kasihilah sesamamu, bukan kita biasa aja sama sesamamu. Nah, ketika kita biasa aja, kita nggak mengasihi dia, itu kita udah salah. Perintah Tuhan itu untuk kita mengasihi, bukan biasa aja kepada orang. Kan sering kan kita, aduh gue udah terluka nih sama si ini, udahlah, yang penting gue nggak ketemu dia nggak noel saya nggak noel dia, udah, impas gitu. Padahal enggak, perintah Tuhan itu adalah kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Bagaimana Yesus memandang dia, ya kita harus memandang dia seperti bagaimana Yesus memandang dia. Nah, untuk kita dapat memandang dia seperti bagaimana Yesus memandang dia, kita harus baca firman, kita harus baca Alkitab. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu memperbarui pikiran kita, supaya kita bisa berubah. Kalau kita bisa berubah, orang-orang di sekitar kita pasti bisa berubah. Nah, contoh, kan dikatakan apa? Allah memilih, Allah mengasihi. Ini kan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pertanyaan orang biasa gini, apakah Allah salah? Apa Allah pilih kasih? Mungkin nggak Allah pilih kasih. Kita lihat di dalam Kejadian Kain dan Habel. Di dalam Kain dan Habel dikatakan Allah mengindahkan persembahan Habel, tapi persembahan Kain tidak diindahkan. Kenapa Allah kok milih-milih ya? Apakah Tuhan itu suka sama daging daripada sayuran? Enggak. Tuhan nggak bilang seperti itu. Coba kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 7. Ini kata kuncinya. Kenapa Allah memilih Habel dibandingkan Kain? Ada yang bisa buka? Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, ini kuncinya. Kain tidak berseri ketika dia mempersembahkan korban. Dia iri hati. Dia tidak tulus. Nah, ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, apakah kita berseri atau tidak? Ketika kita ikut misa tiap minggu, bahkan setiap hari kita bisa ikut misa. Apakah kita berseri atau tidak? Jangan-jangan kita sudah ikut misa tiap hari, tapi kita tidak berseri, akhirnya kita nggak diindahkan oleh Tuhan. Ayo, siapa di sini yang suka cemberut? Nah, kita harus tetap berseri. Ketika apalagi kita dalam mempersembahkan persembahan. Oke? Jadi bukan Allah pilih kasih, jelas. Allah memilih Habel bukan karena dia pilih kasih, tapi karena Kain tidak berseri ketika dia mempersembahkan. Karena apa? Ya Tuhan lihat itu hati, bukan bentuk.
Ya. Nah, kita lihat. Yesus mengutuk pohon ara. Nah, kita lihat Yesus mengutuk pohon ara. Boleh kita bacakan, mungkin ayatnya agak panjang ini. Nah, ini ada di dalam 2 Injil ya. Silakan boleh dibacakan dan kita akan membandingkan. Kenapa sih Yesus mengutuk pohon ara? Ayo, kita baca. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Ya, selanjutnya yang Injil Markus ayat 11. Injil Markus 11 ayat 12. Saya bacakan ya, Pak Charlie. Silakan. Keesokan harinya, sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa, selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara. Tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ya. 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Ya, jadi kita lihat ya, Matius 21 sama Markus 11 itu menceritakan hal yang sama, tetapi ada hal-hal yang berbeda. Yang berbeda itu adalah dikatakan Yesus di dalam Markus 11 ayat 12 dikatakan apa? Mana itu? Ayat 13 ya dikatakan gini. Tetapi dari jauh ia melihat sebuah pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Coba kita lihat, memang bukan musim buah ara, tapi Yesus mengutuk pohon ara. Coba kita pikirkan, kok Yesus aneh ya? Wong bukan musim mangga kok nyari pohon mangga misalnya, contoh seperti itu. Nah, ini dikatakan apa? Tadi kan dikatakan
bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku sudah menetapkan kamu supaya kamu berbuah, dan buahmu tetap. Ini kuncinya. Dikatakan apa? Tuhan mau kita buahnya tetap, bukan buah musiman. Jadi ketika kita mungkin, aduh Tuhan, saya mau ikut persekutuan doa lah. Aduh, hari ini saya lagi nggak mood Tuhan. Nggak dulu ya Tuhan. Oh, hari ini saya mau mengasihi. Oh, hari ini saya lagi nggak mood mengasihi Tuhan. Boleh nggak seperti itu? Dalam ayat ini kita lihat bahwa Tuhan mau mengatakan bahwa kita harus berbuah, dan buah kita itu harus tetap. Kita harus berbuah sepanjang saat. Nah, bagaimana kita bisa berbuah? Dengan cara kita mengasihi. Dengan cara apa? Tadi kita lihat di ayat terakhir yang dibaca, jikalau kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi supaya kita bisa berkenan di mata Tuhan, supaya kita bisa pelayanan kita benar di mata Tuhan, kita harus benar-benar bersih. Bersihnya seperti apa? Kita harus mengampuni dan kita harus diampuni. Jadi kita harus mengampuni sesama kita, itu tanda bahwa kita mengasihi, dan kita harus diampuni oleh sesama kita. Karena apa? Kadang-kadang kita ada hal-hal yang di dalam hati kita lagi nggak enak sama orang. Mungkin orang juga nggak enak sama kita. Saya ada sharing sedikit bahwa saya pernah melayani satu orang ibu. Jadi ketika itu seorang ibu itu dia itu terluka sama ayahnya. Terluka sama ayahnya karena ayahnya dia tidak bisa menyanyikan lagu Allah yang setia. Dia tuh nggak bisa menyanyikan lagu Allah yang setia. Kenapa? Karena bapaknya di dunia itu nggak setia. Jadi dia tuh tidak bisa menyanyikan lagu Allah yang setia karena papanya pernah janji sama dia ketika dia kuliah lulus tepat waktu akan diberikan sebuah mobil. Nah, karena dia memang seorang yang ada cacat tubuh, jadi ayahnya tidak memberikan mobil. Padahal dia udah menyediakan bahwa untuk bantuan setir untuk satu tangan saja gitu kan, dia udah sediakan. Pikir wah nanti kalau saya selesai kuliah, papa akan beliin saya mobil gitu. Dia cuma punya tangan satu gitu. Nah setelah itu saya tidak memberikan itu. Nah akhirnya apa? Dia tidak bisa melihat Allah yang setia karena bapa di dunia tidak setia. Nah setelah itu, yang saya ketika dia konseling sama saya bilang, ampuni ayah kamu. Datang ke kamarnya, peluk dia, ampuni dia. Dan dia bilang, waduh, susah ya katanya. Nggak biasa peluk-pelukan gitu kata di rumah. Kan ada kan ya keluarga yang ayah dan anak itu berjarak gitu. Nggak bisa peluk-pelukan gitu. Tapi setelah itu apa yang dilakukan, dia peluk ayahnya dan ayahnya agak mendorong dia, tapi dia tetap peluk lagi. Dia peluk lagi. Dia bilang, saya mau mengampuni ayah di dalam nama Yesus, dan saya minta ampun sama ayah karena udah marah sama ayah. Dia ngomong sih papa ya. Dia bilang, papa aku minta maaf gitu. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi? Keesokan paginya, ayahnya berubah. Ayahnya yang gak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, tau-taunya pagi itu ayahnya berdoa. Dan itu dilakukan setiap hari sampai saat ini. Dan itu sudah terjadi 20 tahun lalu. Bayangkan ketika kita memberikan pengampunan, kita membebaskan orang yang bersalah pada kita. Dan dia pun jadi bisa dekat sama Tuhan. Ketika dia dekat sama Tuhan, ada perubahan dalam hidupnya. Nah, kita dipilih Tuhan itu untuk apa? Untuk bisa melayani. Terutama apa? Orang-orang di sekitar kita.
Dikatakan apa dalam Yohanes 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya dia memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu apa? Penuh. Bukan soal uang, bukan soal apa, tapi penuh. Bayangkan gelas, kita isi air, penuh. Dan gelas itu akan tumpah, kan? Nah, ketika tumpah itu, yang basah itu pasti apa? Di sekitar gelas itu. Nggak mungkin gelas saya tumpah, totonya yang basah di rumahnya Pak Tesa. Nggak mungkin. Pasti di sekitar meja saya. Oleh karena itu, ketika Tuhan memberikan kita kelimpahan, kita akan memberkati apa? Orang-orang sekitar kita dulu. Memberkati orang-orang sekitar, ya keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Itu dulu yang kita berkatin. Bahkan ada pengalaman, ada orang yang tiap tahun pasti dia 2 kali minimal ke panti asuhan dan panti jompo. Nah, ketika di panti asuhan, panti jompo dia bisa nyuapin. Dia suapin oma-oma, di foto masuk ke Facebook. Suapin opa-opa, di foto masukin ke Facebook. Tapi, mamanya yang stroke di rumah, nggak pernah dia suapin. Apa yang salah di sini? Karena apa? Karena orang tuanya mungkin melukai hatinya dia, sehingga dia tidak bisa mengasihi. Tapi orang-orang yang jauh, dia bisa kasihi. Pertama, Tuhan memilih kita untuk kita bisa melayani. Melayani dengan apa? Dengan kasih. Dan supaya apa? Kita bisa berbuah dan buah kita tetap. Makanya, Bapak Ibu di sini, kita harus berbuah setiap waktu. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan kita mau untuk mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Kita mau mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Charles untuk sesi yang sangat menarik ini. Jadi kita belajar sesuatu ya, ada bedanya dari tadi ayat mengasihi sesama seperti dirimu sendiri dan mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Jadi beda levelnya ya. Iya, beda levelnya. Oke, saya lihat tidak ada pertanyaan. Kelihatannya semua sudah paham dengan penjelasan. Terima kasih sekali lagi Pak Charles. Iya, Bapak Ibu, seperti yang sesuai himbauan dari Bapak Paus Fransiskus, baiklah dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama kita mendoakan arwah dari keluarga, saudara, sahabat, dan semua orang beriman yang sudah mendahului kita. Juga nama-nama yang sudah diintensikan lewat sekretariat yang akan ditampilkan di layar berikut. Baiklah, kita mulai. Doa akan dipimpin oleh Haryati. Mari kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tiada terbatas. Bersama seluruh gereja-Mu, pada hari ini kami mohon dengan sangat. Ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudaraku yang telah meninggal selama mereka hidup di dunia ini. Mari kita doakan nama-nama yang akan ditampilkan di layar, dan kita sebutkan juga nama-nama yang kita ingin doakan saat ini.
lepaskanlah mereka dari ikatan-ikatan jahat yang mengikat diri mereka selama hidupnya. Bebaskanlah mereka dari segala kutukan-kutukan dan sumpah-sumpah yang mengenai diri mereka semasa hidupnya. Sembuhkanlah mereka dari semua sakit penyakit yang mereka derita ketika mereka masih hidup di dunia. Lepaskanlah jiwa-jiwa mereka yang kita bawa di dalam doa saat ini dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia, dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Dengan bersih Tuhan Yesus, terimalah mereka dalam kehidupan kekal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Haryati. Saya lihat ada satu pertanyaan. Bapak Ibu, kita dengarkan dulu pengumuman. Nanti setelah pengumuman akan membahas pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan tuliskan di kolom chat. Mari kita dengarkan pengumuman untuk minggu ini dan minggu depan yang akan disampaikan oleh Rami. Terima kasih Lisa untuk waktu yang diberikan kepada saya. Shalom. Selamat siang, Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Pada kesempatan ini saya sampaikan pengumuman. Pengumuman yang pertama, Selasa depan, tanggal 23 November 2021, melalui Zoom meeting pukul 10, link sudah dibuka pukul 9.30, dan link bisa dilihat di layar. Kami mengundang kembali Suster Bapak Ibu untuk bergabung bersama Bunda Kudus dalam Bindoman dengan tema Mengapa Susah Mengucap Syukur, yang akan dibawakan oleh Ibu Irene Sheila Harijanto. Seperti di Injil Lukas bab 17 perikop ke-10 orang kusta, di mana Tuhan Yesus telah menyembuhkan 10 orang kusta, tetapi hanya 1 orang yang kembali mengucap syukur dan memuliakan Allah. Di manakah yang 9 orang itu? Seperti halnya kita sering susah atau lupa untuk mengucap syukur setelah mendapat berkat atau pertolongan serta kesembuhan dari Tuhan.
Itulah tema yang dipilih Bindoman Bunda Kudus untuk Selasa depan. Kemudian pengumuman yang kedua, kursus Alkitab di Verbum diadakan pada hari Kamis, tanggal 18 November tahun 2021 melalui Zoom meeting pukul 10, link juga sudah dibuka pukul 9:30, dengan tema Paham Gereja dalam Perjanjian Baru, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Pascalis Edwin Inoman. Pengumuman yang ketiga, bagi umat yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pelayanan Bindoman, dana dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk mengajak saudara, teman, sahabat, dan handetolan untuk bersama hadir dalam acara-acara yang diadakan Bunda Kudus. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Lisa. Terima kasih, Rani. Pak Charlie, ini ada pertanyaan dari Pak Yohanes Susilo. Saya Boleh, baca ya. silakan. Jadi Pak Yohanes Susilo tuh menanyakan, dia tuh, saya belum mengerti kenapa Kain menjadi marah dan murka setelah persembahannya tidak diterima. Begitu, Ya, Pak. oke. Jadi ketika kita memberikan persembahan ya, otomatis kan kita pengen supaya persembahan kita itu diterima. Bukannya sekedar ini persembahan gitu. Tapi ketika persembahannya nggak diterima, itu kita marah gitu. Memang seperti itu gitu. Cuma Kain itu dari awal memang kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dari awal memang dia itu nggak gitu suka untuk memberikan persembahan karena yang difokuskan adalah pada dirinya sendiri. Makanya ketika persembahannya nggak diterima, dia marah. Kenapa Kain tidak diterima persembahannya? Karena dia tidak berseri ketika dia melakukan perbuatan baik. Tidak senang. Itu Pak jadinya. Kenapa Kain tidak diterima? Bahkan saya sempat sampai nanya sama, ini sebenarnya permenungan yang saya dapat ini karena waktu itu anak saya nanya, Pak kok Tuhan pilih kasih ya? Kok Kain diterima, Kain tidak diterima, tapi Habel diterima. Saya mikir, iya ya, kenapa Tuhan milih gitu? Nah akhirnya setelah dibaca, direnungi, ternyata memang ini kuncinya yang ayat 4 Kejadian 4 ayat 7 itu, bahwa ia tidak berseri ketika dia mempersembahkan sesuatu. Itu kuncinya seperti di situ. Tidak berseri itu mungkin bisa seperti gini Pak, tidak rela gitu Pak ya. Nggak rela, betul. Seperti terpaksa ya mungkin ya. Jadi terpaksa memberikan persembahan terus ceberut gitu ya Pak ya. Iya, mungkin saat kita ikut misa, waduh, kayaknya ini cuma kewajiban ya kita ikut misa. Nah itu kan kita nggak berseri. Ayo, siapa yang di sini masih kalau mau ikut misa cemberut, mukanya dilipat-lipat, bahkan setelah ikut misa kita marah sama tukang parkir atau saling salip parkiran. Nah itu contoh tidak berseri, seperti itu, tidak senang. Berseri itu kan tidak senang gitu. Oke, terima kasih. Jadi jelas kita, jadi bukan Allah yang pilih kasih ya, tetapi karena Kain yang tidak rela mempersembahkannya, tidak berseri sehingga persembahannya tidak menyenangkan hati Tuhan gitu. Betul. Ada juga tafsiran lain sih tentang bahwa Kain mempersembahkan sayuran. Kalau di sayuran dibakar kan bau gitu. Kalau daging kan dibakar harum. Tapi kayaknya nggak cocok itu. Lebih cocok itu karena apa? Karena memang dia itu nggak seneng kasih memberikan persembahannya itu gitu. Kan ada yang bilang, wah kalau gitu Allah lebih suka barbeque dong daripada sayuran gitu kan. Ntar yang vegetarian marah ntar. Oke, semoga jawaban ini
Mas ya Pak Yohanes Susilo. Oke, tidak ada pertanyaan lain lagi. Oh, ada pertanyaan nih. Apakah maksudnya melakukan kasih dengan terpaksa ataukah yang tidak mempersembahkan yang terbaik? Ya karena memang terpaksa jadi nggak memberikan yang terbaik itu pasti. Misalnya contoh kita mau kasih persembahan nih di gereja. Ya kita lihat, wah uangnya ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 100.000, yang kita kasih yang mana gitu. Mungkin kita kasih, yang penting kelihatan orang bahwa kita masukin sesuatu ke kotak persembahan gitu. Nggak ketahuan mau kasih berapa. Tuhan itu melihat bukannya sekedar berapa banyak kita kasih. Kita lihat ketika di Bait Allah, Yesus memperhatikan seorang tua yang memberikan persembahan 2 peser. Seorang janda yang memberikan persembahan 2 peser. Dan banyak orang-orang yang memberikan persembahan lebih banyak. Tapi Tuhan bilang apa? Janda ini memberikan lebih banyak daripada orang lain. Kenapa janda ini dikatakan memberikan lebih banyak? Karena yang Tuhan lihat itu bukan berapa banyak yang kamu berikan, tetapi berapa sisanya. Janda itu tidak punya sisa lagi. Berarti ketika dia memberikan persembahan, dengan kata lain dia harus puasa. Dia tidak bisa makan lagi kalau udah memberikan itu. Ada yang dikorbankan. Saya punya sedikit sharing. Saya dulu ketika kuliah di Depok, itu saya suka sekali makan soto. Jadi uang jajan saya itu cukup buat makan soto 1 porsi. Uang jajan saya saat itu. Jadi suatu ketika saya lagi makan soto, ada seorang anak kecil, mungkin umur 8 tahun, 9 tahun, ngamen, minta-minta. Gak tahu kenapa saya tergerak untuk, yuk dek kita makan bareng gitu. Tapi dia bilang, Kak, kalau saya makan sekarang, ntar adik saya di rumah nggak bisa makan, dia bilang. Akhirnya saya tanya, adiknya ada berapa? Ada 2. Berarti saya beli 3 porsi, bungkus, dia bawa pulang. Dengan kata lain, ketika saya berikan 3 porsi itu, berarti saya 3 hari nggak bisa makan. Karena apa? Ya uang saya cuma segitu gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan anaknya kelaparan, saya dapat rezeki untuk dapat makan. Seperti itu. Oke, Pak Hieronymus. Pak, jadi beribadah atau beramal karena kewajiban saja percuma ya? Tidak diterima juga oleh Tuhan. Sebenarnya bukan soal percuma, tapi memang ya kalau kita memberikan bukan hal yang terbaik, ya akhirnya orang yang menerimanya tidak sukacita buat apa? Contoh, ketika Bapak dapat kado, tapi kadonya itu nggak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Kan kecewa Kak pas nerimanya. Yang memberikan maksudnya tidak tersampaikan, yang menerima juga kecewa. Itu yang ilustrasinya. Tapi ya beribadah itu tetap pasti ada gunanya. Bukan sekedar percuma, tetapi kan maka dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ternyata beribadah itu perlu latihan loh. Baca kita perlu latihan, kita nggak cuma sekedar baca. Berdoa kita perlu latihan. Nggak otomatis kita langsung hafal, aku percaya karena Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nggak, tapi harus dilatih, belajar gitu. Seperti itu ya Pak, makasih. Oh sudah jelas. Jelas, iya. Iya. Makasih banyak Pak Charles atas pencerahannya hari ini. Kita tutup acara hari ini dengan doa penutup ya, by Pak Charles ya. Kemudian nanti lanjutkan dengan pujian penutup. Oke. Silakan. Oke, marilah Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau sudah memilih kami dari banyak orang, dan Engkau sudah menetapkan kami untuk kami dapat berbuah dan buah kami tetap. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang di dalam diri kami boleh bekerja, boleh mengingatkan kami kembali apa saja yang harus kami lakukan. Biarlah kami saat ini, saat kami ikut Zoom dan saat kami selesai Zoom, kami bukan lagi orang yang sama, tetapi orang yang berubah melakukan kehendak Bapa. Karena memang di dalam Matius 7 dikatakan,
Bukan orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau membimbing kami dapat melakukan kehendak Bapa, yaitu mengasihi sesama, seperti Yesus telah mengasihi kami. Kiranya kuasa-Mu boleh tercurah atas kami, biarlah Engkau selalu mengingatkan kami agar kami boleh kudus, hidup berbuah, dan buah kami tetap. Terima kasih ya Bapa, biarlah doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dan bersatu di dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Charles, firman yang sungguh menguatkan, mengubah, dan memberkati kita semua. Mari kita mau tutup Pindoman pagi hari ini. Kita mau terus bangkit untuk setia. Kita menjadi umat-umat pilihan Allah. Untuk mengasihi dan melayani. Serukan nama Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi kita mau katakan bangkit, bangkit. Serukan nama Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita berjumpa lagi hari Selasa. Bapak Ibu, jangan lewatkan, jangan bolos ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk terus setia menjadi tiang-tiang doa bagi keluarga kita. Sampai jumpa Selasa depan. Beri sorak-sorak untuk Tuhan kita. Terimalah sembah dan pujian kami. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa Selasa depan. Amin. Terima kasih Bu Thank Lucy. you, Bu Lucy. Thank you, Lucy, Utomo, dan Daniel. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Charlie. Terima kasih saling bagikan cinta kasih.